وجميع مشايخهم وأصحابهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا بالدين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا وينقذنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وقرابنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لأن الله يتغشى بالرحمة والمحسنين من الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para pengurus Masjid Agung Al-Mukarramah Cikarang, serta seluruh jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kita sampai di ayat 35 daripada surah Al-An'am. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum wa in kana kabura 'alaika, dan jika adalah kabura berat, sangat berat, 'alaika atasmu, i'raduhum dari berpalingnya mereka, 'anil iman dari keimanan. Fa in istata'ta, maka jika engkau mampu, anta bataghiya, bahwa engkau mencari atau membuat, nafaqan, lubang atau celah, fil ardi, di muka bumi ini, au sullaman fis samai, atau tangga fis samai, ke langit. Fata'tiyahum, maka datangkanlah, maka engkau dapat mendatangkan kepada mereka, biayatin, dengan tanda atau ayat atau mukjizat. Artinya wa in kana, dan jika adalah syaqqa, merasa berat, 'alaika atasmu, i'raduhum dari berpalingnya mereka, 'anil imani dari keimanan, bima ji'ta bihi minal Qur'an, dengan apa yang engkau datangkan, dengan apa yang engkau sampaikan, bihi dengannya, minal Qur'an dari Al-Qur'an. Wa ahbabta an tujibahum ila ma sa'aluhu, dan engkau menginginkan untuk memenuhi kepada mereka, ila ma sa'aluhu, kepada apa yang mereka minta. Fa in qadarta, maka jika engkau mampu, antattakhidha munfidhan, tanfidhu fihi, bahwa engkau menembus, munfidhan, lubang, tanfidhu fihi, yang dapat melubangi, fihi, di dalamnya, ila jawfil ardi,
ya sampai jauf, lambung atau perut, ya, ila jaufil ardi, sampai perut bumi. Au mas'adan, atau engkau dapat membuat tangga, tartaqiya fihi, yang engkau dapat naik, ya, padanya, ila sama, ke langit. Fata'tiyahum biayatin, maka engkau dapat mendatangkan kepada mereka biayatin, suatu mukjizat, mimma qtarahuhu, dari apa yang mereka minta, dari apa yang mereka usulkan, ya, alaika, atasmu, min tahtil ardi, dari bawah bumi, au min fauqis samai, atau dari atas langit, ya, fal taf'al, maka lakukanlah olehmu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita ini, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin. Ya, Nabi membayangkannya, atau menginginkannya, bahwa kaum musyrikin ini mudah untuk diajak, ya, mudah untuk apa? Diajak. Sampai-sampai diantaranya Yahudi dan Nasrani, yang dalam bayangan Nabi bahwa mereka ini harusnya sangat mudah untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baik di dalam kitab Taurat, kitab Injil, di sana sudah diceritakan akan datang nanti nabi terakhir, ya, penutup, ya, para apa? Ya, para nabi. Ciri-cirinya pun juga sudah diberitahu. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW membayangkan bahwa hal ini bakal apa? Mudah. Kenapa? Toh keberadaan Nabi sudah, ya, diceritakan baik itu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab apa? Ya, kitab Injil. Sehingga dalam bayangan Nabi, ya, tidak perlu repot-repot, gitu ya, tidak perlu bersusah payah. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Dakwah Nabi mengalami rintangan. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW baru berjaya dakwahnya itu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu baru berjaya. Pada usia Nabi di usia 53. Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40. Makanya usia 40 ini menjadi patokan para jamaah sekalian, ya. Jika engkau telah mencapai usia 40, maka lipatlah kasurmu. Artinya apa? Jangan banyakin tidur. Ingat dengan apa? Dengan akhirat. Pak Ustadz, usianya udah 60, apalagi? Ya, 40 aja sudah mulai disuruh ingat-ingat akhirat, apalagi sudah apa? 60, ya. Nah, itu Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40, 13 tahun berada di Mekah. Ya, di mana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian Nabi diancam akan dibunuh bersama pengikutnya. Tidak signifikan. 13 tahun berada di Mekah tidak apa signifikan. Ya, bahkan dari Madinah itu yang berbaiat kepada Nabi, ya, menjelang Nabi hijrah itu kan adalah orang-orang Madinah yang kemudian Nabi melakukan hijrah, ya. Sehingga para jamaah sekalian, Nabi menghadapi kaum musyrikin ternyata berat. Ya, mereka ini meminta kepada Nabi bukan sebenarnya untuk meminta untuk beriman. Ya, artinya permintaan mereka adalah permintaan, ya, hanya yang mereka ada-adakan saja. Tetapi
Nabi berkeinginan setiap permintaan mereka dapat mengabulkannya. Bahasa kasarnya lu jual gua beli, begitu ya. Itu keinginan apa? Keinginan Nabi. Nah, Nabi merasa berat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, berpaling. Nah, di sini kata Allah, jika engkau mampu ya untuk bikin lubang, bikin tangga, ya silakan. Artinya silakan datangkanlah mukjizat kepada mereka yang meminta. Mereka kan minta, wahai Rasul, tunjukkan kepada kami. Ya, mana mukjizatnya? Ya, tunjukkan kepada kami apa mukjizat. Tapi kan mukjizat ini datangnya dari Allah. Bukan seperti ya, orang pengen minum, ya, dia gampang untuk meraihnya, kan begitu. Nah, karena mukjizat ini datangnya dari Allah, maka tentunya datangnya tidak seperti hal yang diinginkan oleh manusia, gitu ya. Ya, kita pengen beli sesuatu, kita bisa lakukan sekarang. Nah, itu mukjizat itu tidak seperti itu. Ya, kata Allah, kalau emang kau mampu mendatangkan mukjizat sendiri, ya silakan datangkan mukjizat apa? Ya kepada mereka. Ya, Nabi merasa berat. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Permintaan mana? Datangin mukjizat, datangin ini, datangin itu. Ya, tapi Nabi tidak bisa mengabulkannya. Ya, kata Allah, kalau saya mampu ya silakan ya Rasul, datangin saja sendiri. Ya, tapi kan mukjizat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis wa an Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh daripada keduanya, Annal Haris ya bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi fi nafarin min Quraisy, bersama beberapa orang dari suku Quraisy. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini perkataan orang kafir Quraisy nih kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, i'tina bi ayatin min indillah, datangkan kepada kami bi ayatin, satu tanda kebesaran Allah atau mukjizat, min indillah, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama kanatil anbiya, sebagaimana adalah nabi-nabi terdahulu taf'al, ya, yang pernah mereka lakukan. Ya, jadi mereka lagi minta, mana nih mukjizatnya? Dulu nabi-nabi yang lain bisa melakukan apa? Mukjizat. Mana ya Rasul? Jika engkau lakukan, fa ana nusaddiqu bika, aku akan membenarkan apa yang kamu bawa. Ya, kemudian apa tanggapan Allah? Fa aballahu an yatiyahum, Allah enggan. Allah enggan. An yatiyahum bi ayatin, mendatangkan kepada mereka mukjizat, mimmaktarahuhu, dari apa yang mereka minta. Fa'aridu anhu sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menyebabkan mereka berpaling daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa, maka menjadi berat, dalika, yang demikian itu, alaihi, atasnya, li syiddati harsihi, karena keinginan yang kuat. Dari siapa? Dari Nabi. Ala imani qaumihi, atas berimannya kaumnya. Fanuzilat hadhil ayat, maka inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ini. Ya, jadi beberapa suku kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad. Nabi minta kepada Allah, Allah tidak mengabulkannya. Akhirnya Nabi mendapat hinaan, cacian. Mana Tuhanmu? Katanya bisa jika Tuhanmu benar, datangkan kepada kami mukjizat. Datangkan kepada kami tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menolak permintaan tersebut. Nah, kenapa Allah menolak permintaan tersebut? Nah, nanti akan dijelaskan di bawahnya nih. Wal maqsudu min hadzal kalam, dan bermula maksud daripada perkataan ini, an yaqta'a ar-rasul tam'ahu,
memutus oleh Rasul atau mau akan harapannya, an imanihim dari keimanan mereka, wa an la yata'adza dan janganlah bersedih yata'adza bisababi i'radihim dengan sebab berpalingnya mereka anil imani dari keimanan, wa iqbalihim 'alal kufri dan kerasnya mereka 'alal kufri atas kekufuran. Wa hadza dalilun dan bermula ini yaitu dalil petunjuk ada mubalaghati harsihi, ya atas kuatnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala islami qaumihi atas masuk Islam kaumnya, ila haits kepada sekira-kira lau qadara kalaulah ia mampu, Nabi mampu ala an ya'tiya bi ayatin bahwa ia mendatangkan mukjizat min tahtil ardi dari bawah bumi au min fawqis samai atau dari atas langit, ya li fi'li ya niscaya Rasul akan melakukannya rojaan berharap li imanihim mereka beriman. Jadi Nabi ini kepengen banget umatnya ini masuk apa? Ya masuk Islam. Sehingga untuk memudahkan Nabi, apa yang mereka minta Nabi Nabi turutin. Karena bayangan Nabi kalau mereka ini diturutin, ya harapan Nabi mereka akan akan beriman. Ya, tapi ternyata Allah menolak permintaan mereka untuk mendatangkan mukjizat. Nah, kenapa kok Allah menolak permintaan mereka? Dalam ayat selanjutnya, walau sya'allahu, dan kalaulah berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala, la jama'ahum 'alal huda, niscaya Allah menjadikan mereka 'alal huda atas hidayah atau petunjuk. Ay walau sya'allahu ta'ala, dan kalaulah menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jam'ahum, untuk menjadikan mereka 'alal huda atas mendapatkan hidayah, la jama'ahum alaihi, niscaya mereka semua akan mendapatkannya alaihi atasnya, atas hidayah, bi an yuwaffiqahum, dengan Allah memberi taufik kepada mereka lil iman, bagi iman, ya fayu'minu ma'akum, maka mereka beriman ma'akum, bersamamu. Ya. Jadi kalau Allah mau memberikan hidayah kepada mereka itu hal yang mudah. Tetapi dalam hal ini bagaimana? Walakin, dan tetapi lam yasha, Allah tidak menghendaki. Li'adami sarfi ikhtiyarihim, karena tidak tergeraknya ikhtiar mereka, tidak tergeraknya hati mereka, ila janibil huda, ke arah hidayah, ma'atam kinihim atam minhu, bersama kemungkinan terhadap mereka, artinya mereka mendapatkan kesempatan kepada mereka yang sempurna, minhu daripadanya, bi musyahadatihim, di dalam mereka menyaksikan lil ayat, bagi mukjizat atau tanda-tanda ad-da'iyah ilaihi, yang dapat mendorong ilaihi, kepadanya, kepada keimanan. Nah, jadi para jamaah sekalian, dijawab urusan hidayah bukan ranah manusia. Urusan hidayah adalah urusan Allah. Kan Nabi kepengen kaumnya itu masuk Islam, beriman. Kalau mereka diturutin, harapan Nabi mereka beriman. Nah, ini persoalan iman ini adalah persoalan apa? Persoalan Allah. Hidayah ini adalah persoalan siapa? Persoalan Allah, urusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ada hal yang perlu digarisbawahi, sebab ada pernyataan begini,
Ada orang yang kemudian menyalahkan kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah sehingga orang tersebut menjadi apa? Ya, menjadi keblangsak lah. Apalagi nanti di mana? Di akhirat. Akhirnya apa? Ia menyalahkan. Ini kan gara-gara Allah tidak memberikan hidayah. Ini harus diluruskan ini, ya. Yang pertama para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya hidayatud dilalah. Ada yang namanya hidayatud dilalah. Bahasa kitanya apa? Direction atau arah penunjuk. Ya, kita di jalan, ya, kemudian menemukan apa tuh kalau di papan petunjuk gitu ya, arah Cikarang, arah Kerawang, contoh kayak gitu. Dan itu sudah Allah berikan itu. Petunjuk-petunjuk hidayah sudah ada. Sains-sainnya, tanda-tandanya sudah apa? Ya, sudah jelas. Ya, tinggal kemudian yang menjadi tugas bagi manusia adalah memilihnya. Ya, yang jalan iman jelas, jalan kebaikan jelas, jalan kekufuran juga jelas, jalan apa? Keburukan juga apa? Jelas. Tinggal manusia yang memilihnya. Ya, tinggal manusia yang memilih, dan tanda-tanda itu sudah jelas. Tanda-tanda itu sudah apa? Ya, sudah jelas. Nah, makanya kan di sini tadi li'adami sorfi, karena mereka tidak mau apa? Ya, tidak mau usaha, kan begitu. Atau mereka sendiri yang memang menutup diri, kan begitu. Padahal tanda-tanda itu sudah apa? Sudah jelas. Contoh umpamanya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka kecewa. Apa yang mereka kecewakan? Yang mereka kecewakan adalah kenapa Nabi terakhir tidak berasal dari golongan mereka. Mereka kecewa. Nah, sebab kekecewaan itulah akhirnya mereka yang menutup diri. Mereka yang menutup apa? Menutup diri. Bukan mereka tidak tahu ya hidayah. Bukan mereka tidak apa? Tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Dan kita yang sekarang yang alhamdulillah Allah tunjuki ya kita ini hidayah, mari kita pelihara. Ya. Lalu yang kedua para jamaah sekalian, tingkatan kedua, dan ini lebih tinggi dibanding hidayah yang pertama. Ya, hidayatul dilalah, kita mendapatkan hidayatul ad-din, hidayah agama. Ini kita sudah mendapatkan nih, hidayah agama. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memeliharanya. Inilah yang kemudian janganlah kita merasa apa? Merasa sombong. Artinya perbanyaklah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah, maunah wa taufiq. Ya, yang kedua ini hidayah maunah ya wa taufiq. Hidayah apa? Maunah wa taufiq, hidayah pertolongan, ya. Untuk senantiasa kita berbuat baik, ya, istiqomah, juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa ini terpanjat. Contoh umpamanya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita salat subuh yang baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian ketika lagi sholat duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada kalimat wahdini. Nah, ini kan doa-doa yang kita panjatkan dalam rangka kita senantiasa meminta pertolongan dan keselamatan. Jangan sampai sekarang ini kita sudah beriman, muslim, besok apa? Ya, menjadi kufur. Na'udzubillah, tsumma ya, na'udzubillah. Ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada tingkatan yang tertinggi daripada hidayah itu. Apa namanya? Hidayah kasyaf, hidayatul kasyaf, ya, al-hijab.
Di mana hidayah ini lebih agung, lebih mulia dari hidayah yang kedua tadi itu, ya. Kenapa? Karena terbuka tabir. Allah membuka ya tabir bagi hamba apa? Ya, bagi hamba tersebut. Kasyaf. Nah, tapi nanti bicara kasyaf ini ada dua ya. Ada kasyaf yang datangnya dari Allah, ada kasyaf yang datangnya dari setan. Ada kasyaf yang datangnya dari Allah, ada kasyaf yang datangnya dari apa? Ya, dari setan. Ada orang yang kemudian ketika dia berzikir, kemudian ketika dia melihat temannya, kok temannya nampak berbeda, wajahnya hitam. Ya, kok temannya nampak berbeda, wajahnya ya, seperti binatang, seperti itu. Nah, ini dibukakan kasyaf. Tetapi kasyaf ini datangnya bukan dari Allah. Datangnya dari siapa? Datangnya dari setan. Kenapa? Karena ciri-ciri kasyaf yang datangnya dari setan itu dibukanya tabir yang bersifat aib. Yang bersifat apa? Aib. Kita melihat ya teman kita ya karena kita rajin zikir, wah teman kita kok mukanya beda. Mukanya apa? Auranya aura negatif begitu. Itu kasyaf tersebut bukan datangnya dari Allah, melainkan dari apa? Dari setan. Dan itu bisa dilakukan oleh apa? Oleh setan. Maka berhati-hatilah. Nah, sedangkan yang kasyaf datangnya dari Allah itu menambah ma'rifah, menambah kedekatan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kasyaf dari setan itu menambah jauh dari Allah, menambah permusuhan. Set ya, dia brengsek banget ya, mukanya apa? Akhirnya penuh dengan suudzon. Penuh dengan apa? Dengan suudzon. Akhirnya wah si anu kagak beres ini, si anu kagak beres, si anu apa? Ya kagak beres kan begitu ya. Jadi timbul apa? Permusuhan di dalam apa dirinya. Semakin jauh dia dengan Allah, ini kasyaf dari apa? Dari setan. Sedangkan kasyaf dari Allah tidak demikian. Tapi para jamaah sekalian, apakah kasyaf yang datangnya dari Allah tidak bisa membuka aib? Bisa. Tetapi tidak disebutkan siapa orangnya. Tidak disebutkan apa? Ya siapa orangnya. Umpamanya kita berzikir di tempat ini. Ya, kemudian di hadapan para jamaah ini kayaknya ada aura yang beda. Tapi kita nggak tahu nih siapa orangnya. Kita nggak tahu siapa orangnya. Nah itu kasyaf tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tahu si fulan ya, nah itu kasyafnya datang dari apa? Kenapa? Karena dia membuka aib. Jadi kalau membuka aib itu ciri-ciri daripada kasyafnya syaitan, ya. Sedangkan kasyafnya dari Allah itu ya itu andaikan yang sifatnya membuka aib tapi tidak dikasih tahu ya siapa apa yang orang mana yang terdapat aib tersebut. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi. Jadi hidayah yang sifatnya kasyaf dibuka tabir tersebut, sehingga orang tersebut para jamaah sekalian selalu dekat, bahkan termasuk dirinya. Contoh kan begini Pak, kita ini makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Bumi yang kita pijak ini ya, terbuat dari apa? Ya kan dari tanah ya, material intinya dari apa? Ya dari tanah. Kemudian ada orang soleh. Yang orang soleh ketika wafat kemudian bumi ini menangis. Benar atau tidak? Ya benar. Kenapa para jamaah sekalian? Karena pada hakikatnya ya, baik itu bumi, tumbuhan dan lain sebagainya, mereka ini adalah makhluk Allah. Ya, yang mereka ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis begini. Ya. Fa in kanat shalihah. Jika ada seorang mayit yang dibopong ya, dan dia adalah orang soleh ini bicara. Jadi Pak, kita lagi gotong keranda nih, keranda mayit. Itu mayit yang ada di dalam keranda itu, dia itu bisa bicara.
Dia itu bisa apa? Bisa bicara. Kalau mayit itu orang soleh, dia akan bicara, qaddimuni, ya Allah, majukanlah aku pengen cepat-cepat masuk ke dalam liang lahat. Kenapa? Karena ada ada janji Allah yang indah di sana, yang akan dia dapatkan. Tapi fa in kanat ghairu shalihah, jika mayit itu bukan orang soleh, ya, dia akan berkata, wailaha, celakalah. Ya, jadi dia celaka. Dan ucapan itu, ya, hatta yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Mereka makhluk-makhluk Allah semua mendengar kecuali manusia. Ya, jadi ketika keranda itu lagi di jalan, ya, itu makhluk-makhluk Allah, binatang semua itu apa? Mendengar. Yang tidak mendengar cuma satu adalah manusia. Kenapa kita nggak mendengar? Ini juga menjadi anugerah, Pak. Nah, kita lagi gotong mayat nih, mayatnya ngomong begitu. Ya, itu kira-kira kita tinggal apa kita buang aja mayat? Set deh, lu pakai apa? Pakai ngomong aja gitu, lu jalan sendiri, kan begitu kan ya? Nah, artinya para jamaah sekalian, nah itu orang yang kasyaf itu, ya, dia menjadikan makhluk-makhluk Allah yang lain ini, ya, juga mereka adalah makhluk yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu ya. Nah ini hidayah yang tertinggi. Nah kita ini mungkin baru sampai di hidayah yang kedua. Ya, setidaknya hidayah ini mari kita jaga, senantiasa kita istiqomah untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi minal jahilin, dari orang-orang yang jahil. Ai fala takunanna, maka janganlah engkau sekali-kali bil maili, memiliki kecenderungan, ya, ila ityani iktirahatihim, kepada, ya, mendatangkan iktirahatihim, permintaan mereka, minal jahilin, seperti halnya permintaan dari orang-orang apa? Jahil. Jadi permintaan tersebut orang-orang jahil. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu mah enggak usah didengerin. Kenapa? Pintu hati mereka tertutup, Pak. Jadi kenapa Allah tidak tidak mengiyakan? Karena didatangkan banyak mukjizat pun juga mereka tetap tidak tetap tidak beriman. Hati mereka sudah keras, ya buat apa dikasih tahu lagi? Orang udah kagak mau, kan begitu ya. Orang udah kagak mau, Pak. Kita rayu kayak apapun, orang udah kagak mau. Nggak bakal ya, nggak bakal bergerak. Seperti itulah, ya, seperti itulah Allah melihat mereka, ya. Bi'adami ta'alluqi masyiatihi, dengan tidak berhubung atau dengan ta'alluq, putus, masyiatihi, dengan putusnya kehendaknya Allah Ta'ala, bi imanihim, dengan iman mereka, li adami tawajjuhihim ilaihi, karena hati mereka tidak mengarah kepadanya, kepada Allah, di khurujil iman, karena keluarnya iman, anil hikmatil muassasa, ya, karena mereka tidak memiliki kesadaran diri, ya, anil alal ikhtiyari, atas pilihan, atas ikhtiar, awil makna, atau maknanya, wala tajza, dan janganlah engkau terkejut, ala i'radihim, atas berpalingnya mereka, anka, daripadamu, wala yashtaddu tahzunuka, dan janganlah engkau terlalu sedih, ala takribihim, atas berdustanya mereka, bika, kepadamu, fa in fa'alta dzalika, tapi jika engkau tetap maksa untuk melakukan yang demikian itu, ya, fataqarraba haluka, maka jadilah engkau ini fataqarraba, mendekati keadaanmu, min hal jahilin, dari keadaan orang-orang yang jahil, alladzina la sabra lahum, yang tidaklah sabar bagi bagi mereka, ya. Jadi kata Allah, biarkan saja, engkau enggak usah bersedih, urusan hidayah urusan aku, dan engkau bersabarlah. Makanya para jamaah sekalian, ini adalah hiburan bagi Rasulullah SAW, yang menguatkan keimanan Rasulullah SAW, ya. Sehingga ketika, ya, Rasul diberikan
hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa tuh? Ya menjadi hilanglah kesedihan Rasul. Menjadi semakin sabarlah Rasulullah SAW, yang bukti kesabaran itu Rasul lihat. Ya ketika Rasul hijrah ke Madinah, banyak daripada kaum kafir Quraisy yang akhirnya memeluk apa? Memeluk Islam. Yang dulunya musuh Rasul akhirnya masuk apa? Masuk Islam. Makanya kata Allah, ya bersabarlah, jangan seperti orang-orang yang jahil, la sabralahum, mereka tidak apa? Tidak sabar. Mintanya sekarang, mana datangnya mukjizat? Mintanya sekarang juga harus apa? Ya terpenuhi. Ya. Sehingga mudah-mudahan para jamaah sekalian, ya kita termasuk orang-orang yang sabar, dan juga kita senantiasa orang-orang yang meminta kepada Allah, senantiasa diberikan Allah pelihara hidayah apa? Ya hidayah dan taufik kita. Innama ini sudah masuk ayat baru, kita lanjut lagi nanti, dan sekarang kita bahas untuk hadisnya. Kita lanjut hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sekarang sampai di hadis yang berapa ini ya? Hadis yang ke-700 berapa ini ya? 700 dicatat bukan ya. Sekarang hadis 738. Catatan saya 738 ini. Ya. Kita buka hadis 738. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun minan nar, suatu kaum keluar minan nar, dari neraka, bi syafaati sayyidina Muhammad SAW, dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Fa yadkhuluna, maka kemudian mereka masuk al jannata, ke surga, yusammuna, ya, kemudian mereka ini dinamai atau disebut-sebut al jahannamiyin, ya mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari neraka apa? Ya neraka jahanam, ya. Ini saking lamanya ya mereka di neraka apa? Ya jahanam. Nah, yang pertama para jamaah sekalian, bahwa siksa neraka itu sangatlah pedih. Ya, bahkan sebelum masuk neraka pun juga sudah tersiksa. Aroma ketakutan ya itu sudah dirasa dari sebelum masuk ke neraka. Ketika manusia dilempar ke dalam neraka, belum nyampe ke nerakanya saja sudah tersiksa. Nah, seperti halnya petir kilat ya. Nanti banyak pendapat kilat ini apa sih kilat? Nanti ada qaul pendapat yang mengatakan bahwa kilat ini adalah zikirnya malaikat yang sedang mengatur cuaca. Jadi cuaca ini ada malaikat yang tugasnya mengatur cuaca. Jadi malaikat berzikir mengatur apa? Cuaca. Nah, suara zikirnya malaikat itu adalah apa? Petir itu. Jadi kata malaikat, pindah sini, pindah situ, ya kan? Itu ngomongnya malaikat itu apa? Ya, itu petir. Berarti kan serem banget ya, Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pendapat yang mengatakan bahwa petir ini berasal dari jatuhnya batu ya
bongkahan-bongkahan batu yang ada di neraka yang kemudian jatuh ke dasar neraka selama 70 tahun. Jadi serpihan batu jatuh 70 tahun, suaranya ya itu adalah suara petir. Kilatannya adalah benturan antara neraka, dasar neraka dengan dengan batu. Lah bayangin, ya, itu batu aja jatuh ke neraka selama 70 tahun lah. Coba, itu tersiksa atau enggak itu? Itu belum nyampe nerakanya aja udah lama itu dia mana. Bahkan nanti ada manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diputer-puter. Jadi belum nyampe neraka ucusnya udah berantakan itu di mana tuh? Ya, di atas itu diputer-puter sampai sampai bawah. Ucusnya berantakan. Itu belum disiksa. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, ini yang hadis ini juga menjelaskan tentang syafaat, tentang ya, syafaat. Ya, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, syafaat ini adalah apa sih syafaat? Syafaat itu pertolongan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di hari kiamat. Ada yang bentuknya mendapat keringanan, mendapat apa? Ya, keringanan. Ada yang sifatnya mendapat kebebasan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang diangkatnya seseorang dari neraka dimasukkan ke dalam ya, surga. Kalau bahasa kita itu kalau orang di penjara dapat apa itu? Remisi ya. Ya, harusnya hukumannya sekian dikurangi. Harusnya Ya, dikurangi. Tetapi para jamaah sekalian, syafaat ini bisa terkabul atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syafaat ini Nabi yang memberikan, ya, tetapi izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun nanti gini, Nabi yang memberikan syafaat itu bukan berarti kemudian umatnya menjadi senang-senang, tenang aja, nanti juga kita dapat dapat syafaat. Tidak demikian. Ya, tetap saja bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin, beribadah, bertakwalah sebaik sebaik mungkin, ya. Kemudian Nabi juga berpesan, janganlah engkau menjadi umat yang lalai. Ya, jangan engkau menjadi umat yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan hanya mengharap syafaat dari Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena yang berhak mendapatkan syafaat, ya, nanti inilah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak mau berusaha, yang banyak maksiat, bahasa kitanya masa iya orang tersebut dapat Ya, dapat syafaat. Nah, begitu juga para jamaah sekalian, meskipun orang tersebut masuk ke dalam neraka, ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Menjadi apa? Menjadi pertimbangan. Ya, barangkali dulu dia pernah beramal soleh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah Allah menerima ya, syafaat yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya syafaat itu kan pertolongan, ya. Tetapi yang namanya sifat pertolongan sifatnya bantuan. Ya, tetap saja yang menentukan hasil akhirnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tetap kita membutuhkan syafaat. Ya, tetapi tentunya ini dikembalikan kepada kepada kita. Yang mudah-mudahan kita semua ya dapat memaksimalkan kesempatan hidup ini di dunia ini dengan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan usaha yang semaksimal mungkin, dibantu dengan syafaat daripada Rasulullah SAW, memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Malam hari ini tanggal 10 Safar
Ya, dan 1 bulan lagi sampailah kita di haul yang kedua. Ya, guru kita Al-Maghfurlah Abuya. Karena Abuya wafat di tanggal 10 Rabiul Awal. Terasa cepat waktu kita, ya, tanpa terasa guru kita sudah 2 tahun meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan apa? Dengan amal-amal ibadah. Kita bisa mengikut jejak daripada guru-guru kita, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.